Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kita masih di garis pengaruh yang sama. Nah, tapi ternyata untuk latihan soal kemarin dan soal remedi tahun lalu, itu pakainya dia beban merata, bukan beban titik. Nah, untuk beban merata, langkahnya sedikit lebih panjang. Jadi kita sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu jelasin dulu ya. Kita perlu perjelas dulu istilah-istilah apa yang bakal kita pakai di sini. Nah, di sini ada LI dulu. LI itu ini ya, kan titik puncaknya di sini nih. LI itu adalah panjang dari titik puncak ke titik kiri, paling kiri, atau paling ke titik nol ya, bukan paling kiri, tapi ke titik nol. Ini kan di sini nol nih. Nah, terus LA adalah dari titik max ke paling kanannya, tapi di nolnya, begitu. Misalkan nanti ketika bentuk strukturnya seperti ini. Nah, kan titik nolnya di sini nih. Nah, berarti LA-nya itu nggak sampai ujung kanan, tapi dari sini sampai sini aja. Nah, itu adalah LA. LI kiri, LA kanan, intinya gitu. Nah, terus LT. LT adalah panjang total atau bentang total yang kita akan pakai. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau misalkan nanti bentuk garis pengaruhnya gini nih. Nah, LT yang dipakai apakah dari ujung sini sampai ujung sini? Enggak. Jadi LT yang dipakai itu cuma dari sini sampai sini, dari 0 sampai 0. Oke, terus untuk A adalah beban rata ke kiri, B adalah panjang beban rata ke kanan. Terus QI itu adalah beban Q di sepanjang ini. Intinya bebannya ke arah kiri, gitu. Beban merata ke arah kiri, dan QA adalah beban merata ke arah kanan, dan Q total adalah beban totalnya. Gitu. Nah, nanti ini untuk ilustrasinya ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Untuk mempersingkat waktu, aku langsung masuk ke perhitungan. Nah, contohnya di sini strukturnya sama. Jadi kan sebelumnya kita udah dapat garis pengaruhnya tuh, tapi yang beda cuma di bebannya aja. Nah, di sini ini aku lihatin ya. Untuk soal remedi itu dia kan pakainya ki besar. Nah, tapi di sini untuk membedakan dan biar aku nggak bingung, aku pakainya di sini ki kecil. Terserah kalian sih. Kalau mau pakai ki besar juga nggak masalah. Nah, untuk ki kecilnya itu nilainya 10 tambah A tambah B tambah C. Nah, tadi udah aku bilang di awal, untuk yang nilai ini aku anggap 0, jadinya ki kecilnya itu sama dengan 10 kilonewton per meter. Dengan panjang totalnya itu 2 meter. Nah, di sini aku mau nyari gaya maksimum batang 2 dulu. Biar ngerti dasarnya. Karena kalau langsung batang satu tadi sedikit lebih rumit. Nah, kita tempatin dulu, kita buat kalau mau ini ya, kalau mau gampang ya diilustrasikan dulu aja. Jadi garis pengaruh yang awal tadi dibuat gini, terus di atasnya dikasih beban. Terserah mau bentuknya gimana. Nah, kebetulan kan di sini simetris nih. Kalau besok ujian eh, ternyata dapatnya simetris gini, itu nggak perlu ngitung panjang lebar sampai sini, nggak usah. Karena udah otomatis eh, apa dia simetris juga penempatan bebannya. Ke arah kirinya itu setengah dari panjang bentangnya. Panjang bentangnya kan contohnya di sini 2. Berarti nanti nilai A-nya ini di sini udah pasti 1, terus B-nya udah B-nya juga udah pasti 1. Nah, tapi di sini kita karena buat latihan kita coba breakdown untuk langkah-langkah pengerjaannya. Nah, pertama kita nyari Q total dulu. Q total rumusnya apa? Q total adalah Q kecil dikalikan L beban atau panjang beban. Q kecilnya kan tadi 10 kilonewton per meter. Kemudian dikali L bebannya. L bebannya itu 2 meter. Didapetin deh nilai Q totalnya itu sama dengan 20 kilonewton. Gitu. Nah, terus untuk QI atau panjang tinggi beban merata yang arah kiri gitu. Itu pakainya nanti perbandingan segitiga juga sih.
Nah, ini rumusnya perbandingan segitiganya. Ini adalah rumus jadinya. Nah, nanti kalau bingung kenapa bisa gini ya, tanya aja. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, ya intinya pakai rumus ini. Nah, QI itu adalah Q total dibagi L total. Dikalikan dengan L ke arah kiri. Q totalnya itu tadi ya di sini 20 per L total. L totalnya itu ini kan karena kita dari yang kita pakai itu dari sini sampai sini. Jadi udah berarti L totalnya adalah dari ujung kiri sampai ujung kanan 24. Ini sorry ya, salah. Ini harusnya 24. Ya. Nanti aku benerin untuk di PDF-nya. Ini harusnya 24, ini juga harusnya 24. Dapat deh nilai dari QI-nya itu 10 kilonewton. QA, untuk QA itu sebenarnya sama ya, cuma bedanya di sini. Kalau L QI dia pakai dikalikan LI, kalau IA dikalikan LA. Hasilnya juga sama 10 kilonewton. Nah, ini kebetulan. Kenapa bisa sama ya? Karena tadi dia simetris. Kalau nggak sama malah justru kalian yang salah. Untuk kasus ini ya, tapi untuk kasus yang lain itu bisa dimungkinkan, sangat dimungkinkan untuk berbeda nilainya antara QI sama QA-nya. Oke, terus udah dapat nilai QI sama QA, lanjut nyari nilai A sama nilai B. Nilai A itu sama dengan QI dibagikan dengan QI. Terus yang nilai B, QA dibagikan dengan QI. Nah, QI-nya kan 10. Masukin nilainya sini. Dibagikan dengan QI kecil. QI kecilnya juga 10. Hasilnya 1 meter. Tuh. QA juga sama. Ini tinggal dimasukin ke arah bawah. Dibagikan dengan nilai yang 10. Hasilnya 1. Nilai A sama B udah dapat. Kita lanjut untuk cari tingginya. Yang ini ya. Nah, ini. Nyari tinggi yang ini sama tinggi yang sebenarnya konsepnya dari beban maksimum Q itu kita harus nyari nilai yang YI sama YA itu nya harus sama gitu. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Paling nggak ya mendekati lah 0,002 atau 0,001 dan seterusnya. Kalau bedanya sampai 1 atau 2 itu udah berarti salah. Ini sama ya kayak sebelumnya, sebenarnya dia pakai apa ya, perbandingan segitiga gitu. Nah, pakai perbandingan segitiga yang besar dibandingkan segitiga yang kecil. Intinya gitu. Nah, ini adalah rumus jadinya. Kalau mau nggak bingung atau mungkin terlalu ribet nulis ini, ya udah ini nggak usah ditulis aja, langsung masuk ke rumus jadinya. Nah, untuk YI itu adalah LI dikurangin A dibagi LI dikali Y maksimum. Nah, nilai LI-nya itu kan tadi berapa? 12 ya, 12. LI-nya kan 12, dikurangin A-nya. A-nya 1. Berarti 12 dikurangin 1, 11. Dibagi LI-nya, LI-nya 12. Kali Y max. Y max yang kita pakai adalah 2. Nah, untuk YA juga nanti caranya sama. Nah, ketika terus kita bandingkan antara nilai yang ini sama nilai yang ini tuh sama atau enggak? Ya, kalaupun memang beda ya paling enggak nilainya bedanya 0,001 lah atau 0,005. Yang penting jangan sampai 0,1 itu udah keterlaluan banget sih kalau 0,1. Mungkin toleransinya 10 pangkat 2 ya gitu. Sorry, 10 pangkat min 2. Nah, kalau misalkan bingung ini nilainya dari mana, ini pakai perbandingan segitiga yang ini ya. Jadi, ini kita anggap sebuah segitiga. Nah, terus segitiga yang besar ya pakai yang mana? Pakai segitiga yang ini. Nah, jadi kan di situ terdapat dua buah segitiga, yang kecil yang warna merah dan yang gede yang warna biru. Nah, perbandingan segitiga kecil atau panjangnya
dari sini sampai sini itu berapa meter? Berarti kan kalau LI itu kan 12 meter ya dari yang warna eh, ujung warna biru sampai ujung warna biru kan 12 meter nih. Nah, berarti kalau yang warna merah berarti tinggal yang warna biru dikurangin space di sini kan. Ternyata space di sini itu adalah nilai A. Makanya tinggal 12 dikurangin A, A-nya 2, 10 gitu. Berarti 10 bagikan dengan LI-nya 12. Segitiga yang besar ya, segitiga yang besar panjangnya 12. Kalikan tingginya. Tinggi yang paling besar itu 2. Ya, gitu. Itu untuk apa ya? Penggambarannya ya. Tapi secara teoritis atau secara masukin rumusnya lah istilahnya. Masukin rumusnya ya tinggal ini aja. YI sama dengan LI dikurangin A dibagi LI dikali Y max. Udah sama, terus kita tinggal nyari apa gaya batang maksimumnya. Untuk gaya batang maksimum itu bisa pakai L dikali area. Sorry, I dikali area. Nah, area yang dimaksud itu gimana? Ini kalau aku arsir. Nah, area yang aku arsir inilah yang disebut dengan area. Nah, ini ya. Jadi, ini kan bentuknya sebenarnya luas. Kita nyari area itu kan nyari sama aja kayak nyari luas ya. Itu eh, nah, bentuknya gini. Ini kan kalau misalkan aku rotate, itu kan jadi bentuknya gini ya. Ini yang kiri ya, yang kiri. Jadi dari A, dari sini sampai sini gitu. Ya, bentuknya kurang lebih, hmm, nah, bentuknya kurang lebih gini. Kan dia jadi trapesium tuh. Luas trapesium rumusnya eh, alas, sorry, sisi bawah ditambah sisi atas dibagi 2 dikalikan dengan tingginya. Nah, kebetulan sisi bawahnya yang mana? Sisi bawahnya itu berarti yang ini dia, sisi bawah ditambah sisi atas atau sisi bawah kan dia Y max. Ini kan dia Y max. Terus ditambah sisi atas kan ini YI. Tuh. Dibagi 2 terus dikali tinggi. Tingginya ini. Tingginya kan A. Tapi di sini dia jadi ada dua trapesium, trapesium kiri sama trapesium kanan. Tapi kan nilai YI sama nilai YA-nya itu kan sama. Makanya untuk tinggi ya udah tinggal ditol aja. Tinggi yang kiri ditambah tinggi yang kanan atau sejumlah panjang beban. Ini berapa meter? Makanya di sini aku kasih dua pilihan. Mau pakai A plus B boleh, mau pakai L beban juga boleh. Dapat deh hasilnya dia 38,3333 gitu. Tadi udah untuk beban sorry, untuk beban merata maksimum di batang 2. Sekarang yang gaya batang maksimum di batang 1 akibat beban merata. Nah, sebagaimana yang udah aku jelasin sebelumnya, LI itu dihitung dari ujung kiri yang 0. Kita lihat dulu dari gambar yang ini. Kayak sebelumnya yang beban titik ya. Eh, kita lihat antara gaya maksimum yang pertama dengan gaya maksimum yang kedua, yang paling gede yang mana gitu. Kita hiraukan dulu antara negatif sama positifnya. Kebetulan di sini yang paling gede itu kan yang positif 1,111. Maka kita pakai yang positif aja. Yang negatif kita hiraukan. Contoh misalkan yang negatif kebetulan nilainya minus 1,5 gitu. Nah, terus yang positif 1,1. Nah, itu kan secara angka ya, secara angka gedean yang 1,5. Nah, makanya kalau kasusnya seperti itu yang 1,1 justru yang kita eliminasi. Oke, di sini kita eliminasi berarti kita nggak pakai. Nah, sisa yang kanan doang. LI adalah dari titik maksimum ke kiri sampai nilainya 0. LA adalah dari titik maksimum ke kanan sampai dengan 0. Oke. Konsepnya gitu dulu. Nah, tapi pertanyaannya adalah kita nggak tahu nilai ini sampai sini tuh berapa meter. Kalau
dari yang ini sampai yang ini kita udah tahu itu satu bentang. Satu bentang nilainya 4 meter. Tuh. Nah, cara nyarinya gimana? Kita pakai perbandingan, lagi-lagi pakai perbandingan segitiga. Nah, perbandingan segitiganya gimana? Itu ini segitiga yang kecil. Nah, terus segitiga yang besar yang ini. Nah, ini kita pakai segitiga yang besar. Nah, kalau tinggi yang kecil kan kita udah tahu nih, 1,1. Ini, pakai warna merah ya. Ini ke sini itu kan 1,111. Oke. Nah, kalau tinggi yang besar berapa nilainya? Ya, tinggal ini ke sini kan nilainya 1,11 ditambah ini ke bawah nilainya 0,278. Itu. Itu konsepnya, konsep penggambarannya. Nanti kalau misalkan secara rumus ya gini, pakai ABS ya atau nilai mutlak. Mau nilainya positif mau negatif nggak kita hitung, kita semua anggap nilainya positif gitu. YMAX 1 atau 1, YMAX 1 itu 1,111 terus dibagi YMAX 1 tambah YMAX 2 yang ini ditambah yang ini itu hasilnya sekian dikalikan dengan panjang bentangnya dari sini sampai sini berapa meter panjang satu bentangnya. Kebetulan di sini nilainya 4 meter, makanya kita tulis 4. Hasilnya adalah LI-nya itu 3,2 meter. Oke, LI udah dapat, terus LA, kan kalau LA udah gampang ya, tinggal di sini berapa bentang, 1, 2, 3, 4. 4 bentang, berarti 4 kali 4, 16. Nah, kita tinggal cari L totalnya. L total adalah LI ditambah LA. Hasilnya 3,2 ditambah 16 sama dengan 19,2 meter. Oke, terus untuk langkah berikutnya sama seperti sebelumnya, kita cari Q totalnya. Q totalnya adalah Q dikalikan L atau dikalikan panjang beban, hasilnya 20, terus QI. QI rumusnya adalah QT dibagi LTE dikali LI. QT-nya 20, LT-nya tadi ya panjang totalnya. Panjang totalnya itu 19,2 dikalikan LI. LI-nya ini. LI-nya adalah 3,2 meter. Ini tadi ya. Hasilnya sekian 3,333. Nah, begitu pula yang QA-nya. QA-nya nanti tinggal dikalikan LA. LA-nya ke 16. Hasilnya ini. Terus masuk ke A. A rumusnya adalah II dibagi dengan I. Nah, untuk II itu kan tadi nilainya udah dapat ya, 3,333. Nih. Terus dibagi Ki kecil. Ki kecilnya 10. Hasilnya 0,3777. Nanti untuk yang B juga sama. Tinggal kalau yang A dikali I, yang B dikali A. Oke, untuk A sama B udah dapat. Untuk YI sama YA sama ya caranya kayak yang di atas. Intinya kita cek apakah dia yang YI itu sama dengan YA. Kalau udah oke berarti lanjut. Perbedaan diperbolehkan asalkan nggak terlalu banyak. Kita cari langsung Fmax-nya. Fmax-nya itu Q dikalikan R, area. Untuk areanya berarti YI ditambah Ymax. Dibagi 2 dikalikan L beban. YI-nya sebenarnya boleh YI sama YA sih, karena kan nilai YI sama YA itu kan otomatis harusnya sama ya. Nah, nanti pertanyaannya, kalau misalkan beda, Mas, misalkan YI-nya 0,994, terus YA-nya 0,995, mau pakai yang mana? Nah, itu bebas dari kalian. Mau pakai yang 994 boleh, 995 juga boleh. Nah, nanti terus dibagi 2, dikalikan L bebannya. L bebannya itu kan 2 meter. Ini 2 meter. Dapat untuk F max-nya itu 20,6. Selesai. Untuk kasus beban gaya maksimum akibat beban.